Salah satu materi tes wawasan kebangsaan yang diujikan sesuai peraturan Menteri Pan-RB adalah materi tentang nasionalisme. Di video ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Halo pejuang, selamat datang di materi tes wawasan kebangsaan tentang apa itu nasionalisme. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Nasionalisme. Nasionalisme ini memiliki beberapa pengertian dari berbagai ahli. Pertama, kita lihat apa sih pengertian nasionalisme menurut Ernest Renan. Menurut beliau, nasionalisme adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Dengan adanya persatuan ini, maka kondisi negara akan menjadi kuat dan tidak mudah diguncang dengan masalah dari dalam maupun dari luar. Tanpa adanya sikap nasionalisme, persatuan negara tidak mungkin terwujud. Sementara itu, definisi nasionalisme secara umum adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga merupakan rasa ingin mempertahankan keutuhan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Ada juga pengertian nasionalisme menurut KBBI. Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Nah, pejuang, dari pengertian-pengertian tentang nasionalisme ini, ada beberapa kata yang sering muncul, yaitu kata persatuan, kesatuan, identitas bersama, dan nilai-nilai kebangsaan. Dari kata-kata ini, kita bisa simpulkan bahwa nasionalisme merupakan kesadaran kesatuan akan bagian dari sebuah bangsa yang memiliki identitas bangsa bersama dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan atau keinginan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini terdapat kata identitas bangsa. Apa sih sebenarnya identitas bangsa itu? Jadi, identitas bangsa adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Oh iya, nasionalisme juga sering disebut sebagai semangat kebangsaan. Artinya, adanya perasaan bangga menjadi bagian dari suatu bangsa dan rasa cinta pada bangsa sendiri. Nasionalisme juga adalah perilaku untuk mempertahankan identitas bangsa agar persatuan dan kesatuan dapat terjaga. Ya, terus apa sih identitas bangsa Indonesia? Identitas dari bangsa Indonesia antara lain adalah bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, budaya nasional dan budaya-budaya daerahnya, dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini semua merupakan salah satu contoh dari identitas bangsa Indonesia. Identitas ini adalah identitas yang membedakan dengan bangsa lain. Nasionalisme itu memiliki unsur. Unsur-unsur dari nasionalisme yang pertama adalah perasaan nasional, yaitu perasaan akan bagian dari suatu bangsa. Kemudian watak nasional, yaitu ciri khas atau karakteristik tertentu suatu bangsa. Kemudian unsur lain adalah batas nasional, yaitu batas wilayah kepemilikan atau wilayah yang ditempati, atau wilayah kekuasaan bangsa Indonesia. Unsur selanjutnya adalah bahasa nasional, sebagai bahasa pemersatu atau sarana komunikasi. Kemudian peralatan nasional, yaitu simbol atau lambang suatu bangsa. Dan terakhir adalah unsur agama, sebagai pengikat atau pengidentifikasi suatu bangsa. Contohnya nih, bangsa Indonesia merupakan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Nah itu, unsur-unsur dari nasionalisme. Berikutnya kita lihat prinsip dari nasionalisme. Prinsip kesatuan.
prinsip kesatuan wilayah teritorial bangsa Indonesia, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan, keamanan, dan peraturan kebudayaan. Prinsip kebebasan, adanya kebebasan dalam beragama, berbicara, berpendapat secara lisan maupun tulisan, serta kebebasan dalam berkelompok dan berorganisasi. Kemudian prinsip demokrasi, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Berikutnya prinsip kesetaraan, artinya memiliki kesetaraan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban dalam bernegara. Selanjutnya prinsip kepribadian, yang mana menekankan pada identitas bangsa, yang meliputi harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Dan yang terakhir adalah prinsip prestasi, di mana adanya cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsa tersebut. Nah itu ya prinsip-prinsip dari nasionalisme. Oh ya, nasionalisme juga memiliki tujuan, di mana tujuan-tujuan dari nasionalisme antara lain sebelumnya ini untuk para pejuang ekstra. Kalian bisa berlangganan di channel ini buat ngedapatin puluhan konten eksklusif. Ada latihan intensif, pembahasan soal berdurasi panjang, rangkuman dan latihan soal yang bisa kalian unduh, masuk grup diskusi, soal-soal harian, dan masih banyak lagi. Kalian bisa dapatkan semuanya dengan berlangganan. Nah, tujuan dari nasionalisme setidaknya ada 5 poin. Yang pertama bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, kemudian menciptakan hubungan yang harmonis, mempererat tali persaudaraan, menghilangkan ekstremisme, menjamin kemauan dan kekuatan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Dan terakhir, bertujuan untuk menumbuhkan semangat rela berkorban untuk negara. Itulah tujuan dari nasionalisme. Nah, tujuan-tujuan ini harus dijadikan patokan dalam menjawab soal tes wawasan kebangsaan nantinya, terutama yang berkenaan tentang nasionalisme.